Halo, selamat siang. Berjumpa lagi kita di pertemuan mikrobiologi pangan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mikroba perusak pada daging, telur, susu, seafood, dan produk olahannya. Jadi ini kita masuk ke pertemuan kelima ya. Kita akan membahas mikroba perusak pada daging, telur, susu, seafood, dan pada pertemuan ke-6 atau minggu depan kita akan membahas mikroba perusak pada sayur, buah, sereal, dan produknya. Nah, subtopik pada pertemuan kali ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kerusakan pangan. Jadi kita akan membahas tentang kerusakan pangan khususnya di bidang mikrobiologi, karena kerusakan pangan itu ada beberapa ya. Jadi ada 5 jenis kerusakan pangan, yaitu kerusakan secara fisik, mekanis, kimia, biologi maupun mikrobiologi. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus terhadap kerusakan pangan di bidang mikrobiologi. Lalu kita akan membahas tentang mikroba perusak pada produk segar, mikroba perusak pada produk olahan, dan mikroba perusak pada produk spesifik. Nah, jadi apa sih kerusakan pangan itu? Jadi kerusakan pangan adalah perubahan pada penampakan, bau, atau rasa dari produk makanan sehingga tidak dapat diterima oleh konsumen. Contohnya kalau misal kita tahu kalau daging itu pada umumnya berwarna merah. Nah, jika ada perubahan warna misal menjadi warna hijau gitu kan, konsumen otomatis tidak mau menerima atau membeli daging tersebut. Misal kalau ada juga perubahan rasa pada makanan, misal pada susu yang harusnya rasanya plain atau lebih ke gurih gitu, tapi kalau misalnya ada perubahan misal menjadi asam, tentunya konsumen juga tidak mau mengkonsumsi produk susu tersebut. Nah, kenapa sih terjadi perubahan-perubahan ini? Karena produk makanan ini mempunyai nutrisi yang dapat digunakan oleh pertumbuhan mikroorganisme. Kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya bahwa kalau mikroorganisme itu membutuhkan sumber-sumber nutrisi untuk pertumbuhannya, yaitu berupa sumber karbon, sumber nitrogen, seperti itu. Nah, bahan pangan ini mengandung sumber-sumber nutrisi bagi mikroorganisme seperti kandungan proteinnya, kandungan karbohidratnya, kandungan lemaknya yang bisa dimanfaatkan mikroorganisme untuk pertumbuhan. Nah, kalau mikroorganisme sudah tumbuh di makanan, itu nanti akan menyebabkan kerusakan pangan ini. Nah, kerusakan pangan ini itu menyebabkan kerugian ekonomi pada produsen, distributor maupun konsumen. Jadi misalnya kalau saat panen terus ada kerusakan-kerusakan di hasil panennya, tentu jumlah panennya akan menurun sehingga menyebabkan kerugian ekonomi pada produsen. Pada distributor maupun konsumen juga begitu. Misalnya pada konsumen, kalau misal kita sudah membeli makanan, suatu panganan, tapi ternyata mengalami kerusakan, tentu nggak bisa dikonsumsi. Jadi kita sudah mengeluarkan uang, namun produk yang kita dapat ternyata tidak bisa dikonsumsi. Itu merupakan kerugian juga bagi konsumen. Nah, tanda-tanda kerusakan pangan itu apa aja sih? Jadi kerusakan pangan itu kita bisa lihat ya, kita bisa tahu oh pangan ini mengalami kerusakan atau enggak. Itu bisa kita lihat dari penampakannya, dari tekstur maupun dari rasa dan bau. Nah, ini
merupakan tanda-tanda kerusakan pangan akibat mikrobiologi. Jadi kalau secara penampakan atau secara yang bisa kita lihat, itu nanti terlihat pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan mikroba ini berupa apa? Berupa miselia atau koloni yang terlihat pada permukaan pangan. Misal timbul kekeruhan pada cairan atau misal pada bahan pangan padat, misalnya contohnya pada roti. Kalau kita lihat ada miselia kapang, misal kalau roti tawar kita tahu warnanya itu putih, tapi kalau ada pertumbuhan miselia kapangnya nanti misal ada warna biru atau warna hijau gitu kan, bercak-bercak di roti tawarnya. Misal bisa kita lihat juga pada perubahan warna pangan. Ini dihasilkan dari pigmen dari koloni maupun pertumbuhan miselia. Ini seperti tadi contohnya di roti tawar, kalau ada pertumbuhan mikroba misal berupa kapang, itu kita bisa lihat miselianya kayak bercak-bercak warna biru, hijau gitu di roti tawar yang tadinya putih bersih lalu ada bercak-bercak warna dari kapang tersebut. Bisa kita lihat juga dari perubahan teksturnya. Misalnya terbentuknya slime atau lendir ya akibat akumulasi sel mikroba pada permukaan. Misal jadi kayak lengket-lengket gitu di permukaan pangannya. Lalu bisa juga terjadi degradasi jaringan, yaitu pelunakan jaringan akibat degradasi enzim. Contohnya soft fruit pada buah dan sayur. Jadi misal buah dan sayur yang tadinya firm gitu, kalau misalnya ada kerusakan mikrobiologi nanti dia akan melunak dan biasanya berubah warna jadi kehitaman seperti itu. Nah, selain dari penampakan dan tekstur, bisa juga perubahan yang terjadi itu pada rasa dan baunya akibat komponen nitrogen, sulfida, dan asam organik. Misalnya tadi pada susu ya, perubahan rasa dan bau jadi kayak asam gitu ya, akibat asam-asam organik. Jadi kerusakan-kerusakan pangan ini ada tanda-tandanya yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita cium dari baunya. Jadi kita harus selektif gitu ya untuk saat mengkonsumsi pangan. Jika misal sudah ada tanda-tanda kerusakan, ya jangan kita konsumsi karena itu bisa membahayakan atau berdampak negatif pada kesehatan kita. Nah, ini ada contoh-contoh tanda kerusakan pangan ya. Tadi misalnya yang soft fruit ini di buah nih misal jadi seperti ini ya, yang tadinya harusnya kokoh buahnya keras gitu, nanti di sisi yang terkena serangan mikroba itu nanti akan menjadi lunak, akan mengalami degradasi jaringan. Jadi ini kan nanti jadi kayak lunak empuk-empuk gitu ya. Jadi ini contoh dari soft fruit. Lalu ini misalnya kita lihat ada pertumbuhan miselia ini di buah yang misal diserang kapang ya. Jadi kita lihat kan ini ada tumbuh seperti terlihat miselia kapang gitu ya. Warnanya juga berbeda dari yang warna aslinya orange. Jadi kayak ada bercak-bercak, titik-titik seperti itu. Lalu ini misal di susu pembentukan lendir ya. Jadi yang harusnya cair gitu nanti dia mengental seperti itu terus membuat slime atau lendir. Ini juga yang tadi contohnya roti tawar yang harusnya warnanya putih gitu ya, dia berubah jadi biru hijau karena diserang oleh kapang. Yang di bawah juga ini misalnya daging ya, daging yang harusnya warna merah ini berubah warna jadi hijau. Jadi kita bisa lihat tanda-tanda itu dari perubahan warna ini, lalu pembentukan lendir, lalu degradasi jaringan,
lalu ini pertumbuhan miselianya itu. Jadi ini contoh-contoh tanda-tanda kerusakan pangan. Nah, selanjutnya tadi kan kerusakan pangan itu ada beberapa macam ya. Bisa disebabkan karena fisik, biologi, kimia, mekanis, mikrobiologi, seperti itu. Nah, kalau fisik itu biasanya karena AW, suhu, dan efek mekanik yang terjadi selama transportasi, penanganan, maupun penyimpanan bahan pangan yang tidak sesuai. Jadi misal kalau penyimpanan harusnya di suhu rendah, tapi disimpannya di suhu tinggi, nanti bahan pangannya kan rusak. Nah itu mengakibatkan perubahan fisik. Kalau faktor biologi, bisa dari makrobiologi maupun mikrobiologi. Kalau makro, contohnya tikus, serangga, burung dan parasit dan lain-lain. Sedangkan mikrobiologi, bakteri, kapang dan kamir. Nah, kalau faktor kimia dan biokimia, misalnya perubahan enzimatik atau reaksi-reaksi yang bisa terjadi di bahan pangan, itu misalnya tadi ada oksidasi, misalnya ada browning, seperti itu. Bisa juga karena aktivitas enzim pada jaringan. Nah, pertemuan ini karena kita di mikrobiologi pangan, jadi kita akan khusus membahas tentang faktor mikrobiologi, yaitu akibat bakteri, kapang, dan kamir. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi kerusakan pangan? Jadi ini seperti faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Kalau faktor intrinsik itu dari bahan pangan itu sendiri, kalau ekstrinsik itu dari luar bahan pangan. Jadi kalau faktor intrinsik, contohnya AW bahan pangan, potensi redoks, pH, lalu komposisi kimia atau sumber nutrisi, lalu struktur biologi dari bahan pangannya. Tadi misal kalau kemarin itu struktur biologi misal dari kulit bahan pangannya, misal kulit kacang, cangkang telur, seperti itu. Yang secara tidak langsung kan bisa melindungi bahan pangan terhadap serangan mikroba. Sedangkan kalau faktor ekstrinsik itu contohnya suhu, kelembaban, komposisi atmosfer, efek pengolahan, higienitas, dan desinfeksi. Sedangkan kalau parameter implisit itu interaksi antar mikroorganisme. Jadi kalau di bahan pangan itu mikroorganisme yang bisa kita temukan tuh nggak cuma satu jenis, biasanya banyak jenis. Misal kalau di daging bisa kita temukan bakteri, misalnya Pseudomonas, tapi kita bisa juga temukan kapang seperti itu. Jadi ada interaksi-interaksi antar mikroorganisme nanti dalam bahan pangannya yang disebut parameter implisit. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas empat pangan ini ya. Jadi nanti terbagi menjadi kerusakan pada pangan segar, pangan olahan maupun produk spesifik. Nah, bahan segar ini nanti ada di daging, susu, telur, seafood. Ini artinya bahan pangan ini yang belum diolah. Jadi ini pertama kita akan membahas kerusakan pada bahan pangan ini daging, susu, telur, seafood yang belum diolah. Yang pertama kita akan bahas di daging. Jadi di daging ini mikroba bisa hidup secara aerobik maupun anaerobik. Nah, secara aerobik ini nanti tanda-tandanya adalah adanya produksi lendir dari bakteri Pseudomonas, Micrococcus, Streptococcus, Achromobacter, dan Bacillus. Selain produksi lendir, ada juga perubahan warna akibat mikroba penghasil hidrogen peroksida
dan senyawa ini bersifat oksidatif. Nah, perubahan warnanya ini dari merah menjadi hijau kecoklatan atau keabuan seperti yang kita lihat di gambar di bawah. Ini kan awalnya merah ya, daging segar, tapi kalau ditemukan atau ditumbuhi mikroba Leuconostoc, Lactobacillus, nanti dia akan menghasilkan hidrogen peroksida yang bersifat oksidatif sehingga terjadi perubahan warna dari merah ini menjadi hijau kecoklatan atau keabuan seperti itu. Nah, selain itu pertumbuhan aerobik juga dapat terjadi pada lapisan tepat di bawah film kemasan pada permukaan lemak di mana pengaruh oksigen scavenger tidak terlalu besar. Jadi kalau yang ini tadi, yang atas ini kondisi aerobik, misalnya pada daging yang tidak dikemas. Nah, kalau yang bawah ini pertumbuhan aerobik pada daging yang dikemas. Jadi contohnya ini kita bisa lihat di gambar ini. Jadi biasanya daging ini ya dikemas di dalam kemasan. Nah itu biasanya di kemasan itu ada oksigen scavenger. Jadi bentuknya seperti ini. Ini yang kotak-kotak ini kecil. Nah ini oksigen scavenger. Fungsinya buat apa? Buat menangkap oksigen. Jadi karena daging kan mengandung banyak lemak, jadi kan rentan juga mengalami oksidasi. Oleh karena itu butuh oksigen scavenger agar produk tidak teroksidasi. Nah biasanya kayak gini nih, kayak bentuk silika gitu kalau di produk-produk makanan kan kadang kita juga menemukan. Nah kalau di daging ini oksigen scavenger. Nah pertumbuhannya itu biasanya bisa ditemukan di permukaan di saat pengaruh oksigen scavengernya tidak terlalu besar. Jadi biasanya ini letaknya tuh bisa juga di bawah gitu, di bawah ini. Jadi kan ada styrofoamnya, lalu nanti biasanya ditempelin oksigen scavenger, lalu baru daging di atasnya. Nah kalau yang di bawah itu kan oksigennya kan tertangkap semua ya sama oksigen scavenger. Sedangkan kalau yang di atas yang jauh dari oksigen scavenger atau di permukaan daging atasnya ini kan pengaruh oksigen scavengernya rendah. Jadi masih bisa ditumbuhi oleh mikroba-mikroba aerobik seperti itu. Kalau ini kan aplikasinya beda. Kalau ini ditutup kemasannya ya, sedangkan ada juga yang aplikasinya di bawah. Jadi kalau ditutup kemasannya, makanya yang kalau ditutup kemasannya gini lebih rentan yang bawahnya, yang bagian bawahnya. Sedangkan kalau misalnya oksigen scavengernya di bawah, yang lebih rentan bagian atasnya seperti itu. Nah, tadi kita udah bicara tentang kondisi aerobik. Sekarang kita akan bicara tentang pertumbuhan mikroba pada kondisi anaerobik. Jadi pertumbuhan bakteri anaerobik atau fakultatif anaerobik pada daging dengan kemasan vakum. Jadi daging itu kan dikemasnya macam-macam seperti yang tadi dengan kemasan biasa tapi menggunakan oksigen scavenger. Tapi ada juga yang dikemas secara vakum. Nah, pada daging yang dikemas secara vakum masih bisa ditumbuhi oleh mikroba, dan mikroba yang dominannya itu biasanya dari bakteri asam laktat, contohnya Lactobacillus, Carnobacterium, dan Leuconostoc. Dan bakteri lain selain bakteri bal yang bisa hidup di kondisi anaerobik adalah E. coli, Clostridium, Pseudomonas, Achromobacter, dan Proteus. Nah, bal ini akan menimbulkan kerusakan pada daging jika populasinya 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 8. Pada populasi ini biasanya sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti itu. Nah, lalu di daging juga kan biasanya disimpan pada suhu rendah ya, yang mendekati 0 atau pada suhu dingin.
pada suhu ini juga bisa terjadi kerusakan. Tanda-tandanya misal produksi lendir atau bau asam akibat akumulasi dari produk akhir metabolisme bakteri asam laktat. Pada pH rendah, pertumbuhan bakteri genus Enterobacter pada daging dengan sedikit atau tanpa lemak mungkin terjadi. Pertumbuhannya akan lebih cepat pada pH yang lebih tinggi dan suhu mendekati 5 derajat Celcius. Kerusakan mikrobiologis pada daging dengan pH tinggi dapat terjadi dalam jangka waktu 6-8 minggu. Dan mikroba yang dominan itu biasanya dari genus Enterobacteriaceae. Contohnya ada Serratia liquefacens, ada Enterobacter agglomerans, dan Hafnia alphae. Mikroba lainnya contohnya Achromobacter, Leuconostoc, Pseudomonas, dan seterusnya. Jadi pada daging ini maksudnya masih bisa ditumbuhi mikroba walaupun dikemas secara aerobik maupun anaerobik dan disimpan di dingin. Karena kan kenapa disimpan di dingin ini masih bisa ditumbuhi mikroba? Karena kan mikroba masih ada yang bisa tumbuh di suhu dingin. Jadi oleh karena itu penyimpanan dingin itu masih bisa rentan terhadap pertumbuhan mikroba, walaupun sebenarnya dia lebih memperpanjang umur simpan ya, tapi umur simpan itu kan pasti ada batasnya karena karena kalau disimpan lama pun tetap bisa ditumbuhi mikroba. Jadi ada rentangnya gitu. Misal kalau disimpan di suhu refri itu kuat berapa hari, berapa minggu. Misal kalau disimpan di suhu beku kuat berapa bulan, seperti itu. Jadi tetap ada masa simpannya. Selanjutnya kerusakan mikrobiologis pada telur. Jadi kan kita tahu kalau telur itu struktur biologisnya dia ada cangkang telurnya ya, jadi bagian dalamnya terlindung dari serangan mikroba. Nah, cangkang telur berserta isinya ini masih bersih dari mikroba sampai telur mencapai kloaka. Jadi waktu di dalam perutnya ayam itu dia masih bebas dari mikroba. Nah, saat keluar dari kloaka itu biasanya mulai terkontaminasi tuh. Jadi mikrobanya itu dari pengontaminasinya itu dari saluran pencernaan, kotoran ayam, atau yang masuk dari luar melalui cangkang telur yang berpori. Jadi kalau misalnya telurnya keluar misal sama kotorannya ayam gitu kan otomatis telurnya terkontaminasi ya, apalagi cangkang telur ini kan berpori. Nah, mikroba utamanya itu Salmonella enteritidis, dan Salmonella enteritidis ini menyebabkan gangguan kesehatan, misalnya nanti diare, mual, muntah, seperti itu. Bakteri Salmonella ini berada di dalam telur walaupun dari luar terlihat normal. Jadi kalau dari luar biasanya normal, tapi karena ini cangkangnya berpori ya, jadi bakterinya itu bisa masuk. Oleh karena itu memasak telur tuh harus matang karena bakteri ini tidak tahan panas, sehingga saat pengolahan dengan suhu panas, misal digoreng, direbus, itu bisa mematikan sel bakterinya. Jadi makanya lebih baik mengkonsumsi telur itu pada kondisi yang matang secara keseluruhan, tidak setengah matang ya. Jadi tidak dianjurkan mengkonsumsi telur itu setengah matang. Nah, ini jadi pada induk ayam yang berumur muda dan sehat, biasanya bakteri yang mendominasi telur itu bakteri gram positif, seperti Micrococcus dan Staphylococcus. Nah, semakin tua ayam, otot kloakanya tuh berkurang kelenturannya.
jadi dia kurang lentur gitu kan, mulai kaku. Nah biasanya telur itu keluar bersamaan dengan kotoran ayamnya, sehingga telur lebih rentan terhadap kerusakan mikroba seperti itu. Nah, kalau kontaminasi dari bakteri gram negatif pada telur itu biasanya dari bakteri ini, ada Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Salmonella, dan sebagainya. Nah, telur ini bisa juga diserang oleh kapang. Hal ini terjadi misal pada telur yang diproduksi pada kondisi ruang yang terbuka, karena kapang itu kan bisa kita temukan di udara ya. Jadi kalau kalau ruangannya terbuka sekali gitu kan, udara kan gampang masuk ya. Nah biasanya spora-spora kapang itu terbawa di udara. Kemudian bisa juga dalam kondisi telur yang disimpan di dalam kulkas dengan kelembaban tinggi dalam waktu yang lama. Jadi misal kalau kita mau menyimpan telur, kalau kita setelah dicuci itu harus dilap lagi sampai kering, karena kalau enggak nanti kelembaban telurnya meningkat sehingga dia lebih rentan terhadap serangan mikroba gitu. Selanjutnya, produk selanjutnya adalah susu. Jadi di susu sapi itu biasanya tuh sudah mengandung mikroflora sebanyak 10⁻³ koloni forming unit per mili. Nah, tapi pada sapi dengan mastitis atau ini radang ya, radang pada kelenjar susu sapi, ini nanti kandungan kandungan mikrobanya tuh akan meningkat. Jadi menjadi 10⁻⁵. Biasanya bakterinya dari Corynebacterium, Staphylococcus, Streptococcus, dan Enterobacteriaceae. Kontaminasi pada susu ini bisa juga terjadi dari permukaan hewan, dari rumput atau pakan. Jadi misal saat kita memerah susu, terus kok ada misal rumput yang masuk gitu di wadah susunya, nah itu akan menambah kontaminasi pada susu. Terus misal pada permukaan hewan yang belum dibersihkan, jadi sebelum diperahkan susunya sapi itu harus dibersihkan dulu ya, sehingga nanti kontaminasi dari luarnya bisa dikendalikan. Nah, selanjutnya ini pertumbuhan mikroba pada susunya. Jadi susu yang disimpan dingin pada suhu kurang dari 5 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam biasanya didominasi oleh bakteri psikotropik. Jadi bakteri psikotropik gram negatifnya misalnya Pseudomonas, Flavobacterium, Alkaligenes, sama Acinetobacter. Sedangkan bakteri psikotropik gram positifnya dari Bacillus dan Enterococcus. Kalau jumlah tadi kan kita belajar di depan kalau susu itu sudah punya mikroflora normal sebesar 10⁻³ ya. Nah, kalau jumlah bakterinya itu melebihi sampai 10⁻⁸, biasanya nanti bakterinya ini sudah masuk ke fase stasioner, dan di fase ini bakteri ini mulai mengekspresikan enzim protease dan lipase. Nah, kedua enzim ini bisa merusak susu, jadi dia nanti memecah protein-protein dan lemak-lemak yang ada di susu. Hal ini mengakibatkan perubahan sensori, jadi yang seperti tadi ada rasa asam, bau asam, seperti itu. Nah, kerusakan mikrobiologis pada susu ini banyak macamnya ya, jadi ada 6, ada produksi gas, produksi asam, dekomposisi protein, pembentukan lendir, pembentukan alkali, dan off-flavor. Nah, kalau produksi asam ini biasanya dari
bakteri Streptococcus lactase, Bacillus calicolacis. Sedangkan kalau produksi gas itu biasanya tanda-tandanya ada buih di permukaan susu. Kalau di suhu ruang biasanya karena E. coli, sedangkan kalau pada suhu dingin ini karena Clostridium atau Bacillus. Terus kerusakan yang ketiga ini dekomposisi protein. Jadi dekomposisi protein ini adalah hidrolisis dari protein susu yang menghasilkan rasa yang pahit. Nah, ini biasanya oleh bakteri proteolitik. Jadi dia proteolitik, jadi dia melisis protein gitu ya. Contoh-contoh bakterinya ada Proteus, Staphylococcus, Achromobacter, Serratia, dan seterusnya. Selanjutnya, ini pembentukan lendir tadi seperti yang kita lihat di foto yang di depan ya, jadi susunya itu menjadi mengental gitu, jadi kayak lendir. Itu biasanya terjadi pada susu yang disimpan pada suhu rendah dalam jangka waktu yang lama. Nah, tipe pembentukan lendir ini bisa lendirnya di atas saja atau di seluruh bagian susu. Kalau di atas saja itu penyebabnya alkaligenes viscolactis, sedangkan kalau di seluruh bagian susu itu biasanya karena Aerobacter aerogenes, Streptococcus lactis, Cremoris, Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, Plantarum, dan E. coli. Nah, kerusakan mikrobiologis pada susu tadi kan ada 6. Nah, yang 2 terakhir itu pembentukan alkali dan off flavor. Pembentukan alkali ini disebabkan oleh bakteri yang memproduksi reaksi alkali dari urea menjadi amonia, karbohidrat atau asam organik. Nah, bakteri-bakterinya contohnya ini ya, yang di bawah ini nama-nama bakterinya. Sedangkan kalau off flavor kan kemarin kita belajar kalau off flavor itu penyimpangan flavor dari normalnya ya. Jadi baik itu rasa maupun aromanya. Jadi misal jadinya rasanya jadi asam itu akibat bakteri ini, sedangkan kalau pahit itu akibat bakteri proteolitik, sedangkan kalau karamel akibat bakteri ini. Jadi ada masing-masing bakterinya, jadi bakteri ini mengakibatkan ini, bakteri lainnya mengakibatkan ini, tapi ada juga satu bakteri yang dia bisa mengakibatkan macam-macam gitu ya. Selanjutnya tadi kita udah bicara di daging, telur, dan susu. Nah, ini produk keempat yaitu di seafood. Tanda-tandanya apa sih kalau di seafood? Jadi mirip-mirip ya, ada pembentukan lendir, ada perubahan warna, ada perubahan tekstur dari daging seafoodnya, jadi seringkali dia melunak. Lalu ada perubahan aroma dan rasa serta produksi gas. Jadi perubahan-perubahan ini atau tanda kerusakan ini merupakan kombinasi dari mikroba, reaksi kimia, dan aktivitas autolitik. Kerusakan mikrobiologis pada seafood ini biasanya akibat mikroba yang sama walaupun jenis produknya beda. Jadi seafood ini kan macam-macam ya, ada misal udang, ada cumi, ada kepiting, ada lobster gitu ya. Kan jenis produknya beda-beda, tapi biasanya mikroba perusaknya itu sama. Tapi harus perlakuannya sama. Jadi misal seafood yang tadi cumi, ikan, udang gitu misal disimpan di suhu dingin gitu. Itu kan perlakuannya sama. Nah, walaupun tadi produknya macam-macam, itu mikrobanya biasanya sama. Jadi kalau di suhu dingin itu mikroba yang perusak pada ikan, udang, cumi gitu, biasanya dari jenis yang sama. Nah, ini istilah ini dinamakan specific spoilage organism atau SSO. Jadi mikroba perusak yang sama walaupun pada
jenis produk yang berbeda tapi perlakuannya sama. Nah, SSO ini biasanya merupakan mikroba yang tahan kondisi dingin atau kelompok psikotropik. SSO memproduksi metabolit yang menyebabkan off flavor, yaitu yang berhubungan dengan kebusukan. Jadi mikroflora pembusuk ini ditentukan sama kemampuannya bersimbiosis antar mikroba perusak dan kondisi penyimpanannya. Jadi tadi kan saya sudah bilang kalau di satu produk itu yang ditemukan itu biasanya tidak hanya satu jenis mikroba saja atau misal satu jenis bakteri saja, tapi bisa beberapa jenis atau lebih dari satu. Nah, mereka ini bisa bersimbiosis gitu antar mikrobanya di bahan pangan. Nah, selain dari simbiosis, kondisi penyimpanan ini juga mempengaruhi. Jadi misal suhu dan waktunya. Jadi disimpan pada suhu berapa, dalam jangka waktu berapa lama, itu berpengaruh terhadap kerusakan ya. Jadi kalau misalnya penyimpanan suhunya nggak sesuai, itu biasanya mempercepat kerusakan. Terus kalau penyimpanannya juga dalam jangka waktu yang lama, juga biasanya terjadi tanda-tanda kerusakan. Nah, mikroba pembusuk apa sih yang sering ditemukan di seafood? Itu biasanya dari genus Pseudomonas, Salmonella, Moraxella, Acinetobacter, dan Flavobacterium. Nah, yang Salmonella putrefaciens ini bisa memproduksi TMA atau trimetilamina H2S dan sulfida volatil lainnya yang menimbulkan bau busuk pada ikan. Jadi kalau kita mencium bau busuk itu pada ikan biasanya yang memproduksi dari bakteri ini, Salmonella putrefaciens. Tadi kita sudah belajar tentang kerusakan pada bahan pangan segar. Nah, selanjutnya kita belajar pada pangan olahan. Pangan olahan yang diolah secara luas dan produknya bermacam-macam itu contohnya susu ya. Dari produk susu ini bisa difermentasi maupun tidak difermentasi. Nah, pertama kita belajar pada produk susu non fermentasi atau tidak difermentasi. Jadi contohnya susu dan krim pasteurisasi. Jadi ini hanya dipasteurisasi saja ya. Pasteurisasi itu pemanasan pada suhu 70 derajat Celcius biasanya dalam jangka waktu 30 menit. Jadi tidak difermentasi, dipanaskan saja gitu. Kalau kayak susu sapi itu kan sebelum kita minum biasanya dipasteurisasi dulu. Nah, pada susu pasteurisasi biasanya mengandung kurang dari 1 gram kurang dari 1 gram, ini maksudnya gram negatif ya, kurang dari 1 bakteri gram negatif psikotropik per mili. Nah, kerusakan pada susu pasteurisasi ini biasanya terjadi off flavor atau perubahan flavor seperti bau busuk, asam maupun tengik yang disebabkan oleh protease dan lipase. Biasanya dari genus Pseudomonas. Sedangkan kalau kerusakan yang secara visual ini misalnya timbul busa pada permukaan susu, kayak ada buih-buihnya gitu. Kalau pada krim pasteurisasi biasanya diakibatkan bakteri psikotropik. Lalu selain bakteri ada juga kamir yang menyebabkan kebusukan dengan menghasilkan gas dan off flavor. Contohnya Geotrichum candidum. Nah, selain pasteurisasi ada juga teknik pengolahan UHT. Jadi UHT itu apa? UHT itu ultra high temperature. Jadi susunya dipanaskan dalam suhu yang tinggi ya, bisa mencapai 120, 130 derajat Celcius pada waktu yang singkat, biasanya beberapa detik gitu. Jadi suhu yang tinggi ini tujuannya untuk mematikan mikroba-mikroba yang ada di susu, baik sel hidupnya maupun sporanya. Jadi karena sudah mati gitu, biasanya tuh kerusakan di susu UHT itu jarang karena
karena susunya udah diproses dengan suhu tinggi gitu. Tapi kadang-kadang sporanya dari Geobacillus stearothermophilus masih bisa bertahan hidup. Karena spora ini untuk mematikan spora memang butuh suhu yang lebih tinggi daripada kita mematikan sel vegetatifnya. Ini juga dari namanya kita lihat ya, stearothermophilus, jadi dia bisa tahan panas. Nah, susu OHT ini biasanya rentan terhadap kerusakan enzim protease yang dihasilkan mikroba, jadi menyebabkan rasa pahit atau pembentukan endapan selama penyimpanan. Kemudian produk selanjutnya selain pasteurisasi UHT ada juga susu konsentrat atau yang yang kental gitu. Dulu kita sebutnya susu kental manis ya, tapi sekarang diganti penyebutannya menjadi kental manis. Biasanya kerusakannya terjadi jika proses pemanasannya kurang atau kaleng mengalami kebocoran. Nah, kalau susu konsentrat ini disimpan pada suhu tinggi, biasanya bakteri termofilik nih yang menyebabkan kerusakan, misalnya tadi Geobacillus stearothermophilus, Lichen-Formis, dan Bacillus coagulan. Jadi penyimpanannya juga harus kita perhatikan ya. Kalau susu kental manis atau kental manis kan bisa disimpan di suhu ruang ya. Kita harus sesuai, jangan disimpan di suhu yang lebih tinggi atau misal terkena paparan sinar matahari langsung, karena itu kan jadinya suhunya lebih tinggi karena dia nanti akan rentan nih terhadap pertumbuhan bakteri ini. Selanjutnya ada juga produk susu berupa mentega dan susu bubuk. Nah, kalau mentega ini biasanya rentan terhadap pertumbuhan kapang seperti Rhizopus, Geotrichum, Penicillium, dan Cladosporium pada permukaan mentega. Jadi kita lihat kalau permukaan mentega itu kan aslinya kuning ya. Jadi, tapi kalau ditumbuhi kapang, misal nanti ada kayak titik-titik hitam gitu loh, kayak miselium kapangnya. Sedangkan kalau kamir pada mentega itu biasanya yang ditemukan Candida lipolytica, Cryptococcus, Torulopsis, dan Rhodotorula. Sedangkan kalau bakteri ini biasanya dari Pseudomonas, Flavobacterium, seperti itu. Nah, kalau susu bubuk gimana? Susu bubuk kan udah kering ya, otomatis kerentanannya menurun. Tapi kalau proses pengeringan susu bubuknya nggak sempurna, mikroba termofilik atau mikroba yang tahan panas ini bisa tumbuh dengan cepat dan membentuk lapisan biofilm di mesin evaporator. Jadi kalau pembuatan susu bubuk itu kan dievaporasi ya. Nah, kalau pengeringannya nggak sempurna, nanti bakteri yang tahan panas itu masih ada. Nah, kalau ada nanti dia tumbuh dan membentuk lapisan di mesinnya. Jadi kalau pembuatan susu bubuk kita tetap harus memperhatikan proses pengeringannya seperti itu. Selanjutnya ini produk susu yang difermentasi. Contohnya di keju ya, ini yang sebagai contohnya. Jadi keju itu kan ada yang diperam, ada yang tidak diperam. Nah, kalau keju nggak diperam, itu kerusakan yang sering terjadi ini pertumbuhan kapang. Kalau kamirnya biasanya yeast spoilage atau yang kamir, kerusakan pangan akibat kamirnya itu biasanya di kamirnya ini. Sedangkan kalau oleh bakteri psikotropik biasanya Pseudomonas, jadi dia nanti kejunya berlendir. Lalu Bacillus dan Rhamnella biasanya kejunya menjadi berubah warna seperti itu. Nah, ini subtopik yang ketiga, ini mikroba perusak pada pangan spesifik. Tadi kita sudah belajar pada pangan segar dan olahan, sekarang kita belajar pada spesifik. Jadi ini contohnya pada produk penggaraman. Jadi pada produk penggaraman berarti produk yang diawetkan dengan ditambahkan garam gitu ya. Nah, garamnya biasanya itu lebih dari 6%. Mikroorganisme yang mendominasi otomatis mikroorganisme yang tahan
pada kadar garam yang tinggi, biasanya dari golongan halofilik. Jadi biasanya yang tumbuh gram positif halofilik, kamir halotoleran, dan kapang halofilik. Contohnya halococcus dan halobacterium ya. Nah, pada mikroba halofil ekstrim biasanya tuh menyebabkan perubahan warna. Misalnya pada ikan asin itu ada perubahan warna menjadi merah muda. Sedangkan kalau dari kapang halofilik, yaitu dari Sporendonema dan Oospora, biasanya nggak memproduksi metabolit yang menyebabkan bau busuk, tapi mengurangi kualitas produk secara visual. Kedua kapang ini, Sporendonema dan Oospora, juga diklasifikasikan sebagai SSO pada ikan asin, seperti yang tadi di depan ya, kita bahas tentang SSO. Kemudian selanjutnya ada juga produk Gravlax. Jadi produk Gravlax ini apa? Jadi kalau yang tadi penggaraman kan hanya menggunakan garam. Nah kalau ini campuran antara gula dan garam. Jadi ini contohnya di salmon gitu ya. Jadi di salmon biasanya di negara-negara Skandinavia itu mengolahnya salmon, diberikan garam dan gula gitu dengan rasio tertentu, misal 60-40 seperti itu, lalu dia disimpan di kulkas gitu. Nanti disimpan selama 3-5 hari, kemudian sudah siap untuk dimakan seperti itu. Jadi ini ya dilumuri garam dan gula, lalu masih ditambahkan daun dan rempah ya. Biasanya lada dan daun untuk menguatkan flavornya, lalu ditaruh di wadah, disimpan di suhu dingin seperti itu. Nah biasanya juga bisa dikombinasikan dengan kemasan vakum atau MAP. Kerusakan yang bisa timbul pada produk Gravlax ini biasanya timbul rasa asam, bau busuk, dan rasa tidak enak dan ketengikan yang diakibatkan oleh mikroba bakteri asam laktat, Brocotrix, dan halofilik anaerobik, serta kamir osmotoleran. Jadi produk Gravlax ini masih bisa terserang mikroba ya, dari mikroba di bawah ini. Kemudian selain tadi produk penggaraman dan Gravlax, ada juga produk fermentasi, biasanya punya pH kurang dari 5 ya. Mikroba yang dominan itu biasanya dari bakteri gram positif yang membentuk spora, lalu dari bakteri asam laktat, kamir, dan kapang. Sedangkan pada produk kering yang dry atau dry salted maupun smoke dry product, biasanya itu kadar garamnya sangat tinggi, stabil pada suhu ruang, dan kebusukannya itu biasanya disebabkan oleh kapang halofilik, yaitu Penicillium, Aspergillus, dan Polypacellum pisce. Jadi tadi belajar tentang mikroba perusak apa saja sih yang bisa ditemukan baik di produk segar, produk olahan, maupun produk spesifik. Jadi setiap produk tuh mempunyai mikroba dominan masing-masing seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Jadi nanti bisa dipelajari lagi. Slide-nya bisa juga membaca buku dari yang sudah saya berikan ya di grup. Jadi bisa dibaca bukunya juga kalau ini biar lebih paham gitu ya. Bukunya ini bisa ditemukan kok di perpus seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Presentasi saya akhiri. Sampai bertemu di minggu depan.